blueprint kita, nih catat ya, blueprint kita, aslinya kita, naturalnya kita, bawaan awalnya kita, fitrahnya kita, sejatinya kamu, jauh sebelum kamu lahir nih ke muka bumi ini. Pada saat kamu lahir tuh DNA bawaan kamu tuh udah kesadaran akan kelimpahan gitu. Banyak sekali kitab suci menyebutkan bahwa kamu adalah rupa dan gambar Tuhan, gitu. Kalau di salah satu kitab suci. Aku langsung mau to the point saja. eh aku banyak menyaksikan teman-teman itu mayoritas yang nggak bisa naik level, baik itu secara spiritual maupun finansial tuh kebanyakan mereka-mereka yang merasa dirinya kurang layak. Ya, Mereka yang merasa dirinya itu tidak memiliki yang namanya kompeten. ya, Nah, sementara terkadang tidak memandang bagaimanapun kemudian attitude dan etikabilitas seseorang itu, jika seseorang itu memiliki percaya diri yang bagus, memiliki rasa confident yang benar-benar tinggi gitu ya, self image yang bagus, citra diri yang bagus, itu tuh meskipun kelakuannya kayak apa aja, semesta terkadang nggak memandang itu gitu. Jadi ya, penting rasanya bagi kita, bagi TVB untuk menjelaskan kepada kita semuanya bahwa start awal kalau kemudian kita ingin mudah sesuatu ingin terjadi dalam hidup kita, cita-cita yang kita inginkan selama ini mudah terwujud, maka pertama harus itu tadi. Bagaimana ini membreakdown tentang self image atau percaya diri, citra diri, gitu teh. ya, Mas Hendra. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kemarin kita Idul Fitri ya Mas Hendra. Sebelum Idul Fitri itu ada puasa dulu, lalu Idul Fitri, lalu sekarang bulan Muharram nih, 1 Muharram. Sehubungan dengan pertanyaan Mas Hendra tadi, kenapa ya Teh Febi? Banyak sekali teman-teman kita yang terpuruk, jatuh, bangkitnya susah gitu. Sementara seseorang yang kuat dari sisi dia tahu tentang citra diri dia akan stay di gambaran itu. Betul sekali Mas Hendra. Inilah sebetulnya tugas utama dari Mas Hendra dan aku. Tugas utama dari Ngaji Roso dan juga aku di sini gitu ya. Tidak bosen-bosen untuk meng-announce tentang self-concept. Karena that is the key. Itulah kuncinya gitu. Kuncinya itu adalah di kesadaran, Mas. Di titik kesadaran. Ketika di momen saat ini, teman-teman ada di dalam kondisi yang ketakutan, yang kekurangan, itu state kesadarannya sudah pasti bisa dipastikan gitu Mas. Latar belakang dari kesadarannya adalah rasa kurang Mas. Rasa kurang dan rasa takut. Nah, padahal sesungguhnya ini nih kuncinya nih Mas nih. Kuncinya ya. Kita semua harus mengetahui start awalnya kamu, state awalnya kamu, naturalnya kamu, itu sebetulnya kelimpahan gitu. Jadi ini ada diri yang saat ini teman-teman sedang jalanin, kekurangan, ketakutan, keresahan, rasa menderita. Izinkan kamu terbuka untuk memahami bahwa ini bukan kamu. Kamu bukan ini gitu. Sejatinya kamu tuh bukan ini gitu. Nah, sadari lagi teman-teman untuk bisa terbuka pada sebuah kesadaran bahwa aslinya kamu itu kalau di kitab suci, banyak sekali kitab suci menyebutkan bahwa kamu adalah rupa dan gambar Tuhan gitu. Kalau di salah satu kitab suci. Kalau di Qur'annya kita nih Mas, di Muslim itu disebut kamu adalah percikan ruhnya.
Jadi kamu adalah percikan ruhnya Allah. Kalau di Buddha dan agama di Bali itu dikatakan kamu adalah percikan Tuhan gitu. Jadi begitu banyak sekali kitab suci itu menceritakan Mas Hendra bahwa blueprint kita, nih catat ya, blueprint kita, aslinya kita, naturalnya kita, bawaan awalnya kita, fitrahnya kita, sejatinya kamu, jauh sebelum kamu lahir nih ke muka bumi ini. Pada saat kamu lahir tuh DNA bawaan kamu tuh udah kesadaran akan kelimpahan gitu. Jika di saat ini kamu merasakan bahwa realita aku belum jauh dari kebahagiaan dan kelimpahan jauh, nah sadari bahwa kekurangan dan ketakutan itu identitas lama kamu. Itu bukan kamu. Jadi ada dua sisi nih Mas Hendra. Ada kesadaran yang melihat dirinya rasanya kurang, ada kesadaran yang sejatinya dia itu kamu berkelimpahan. Aslinya kamu ya ini gitu, berkelimpahan ini. Nah, Mas Hendra dan aku ini nggak berhenti-berhenti nih mengannounce, menyampaikan, mengingatkan lagi kepada teman-teman, kepada keluarga kita semua nih, bahwa ayo balik yuk ke dalam sebuah kesadaran bahwa kamu udah cukup, kamu udah berkelimpahan, kamu udah sempurna sedari awal. Jadi yang membuat batasan bagi semua orang itu begini Mas, mereka berpikir bahwa kelimpahan itu hanya untuk orang-orang kaya aja. Kelimpahan itu hanya untuk kriteria orang-orang tertentu aja. Kelimpahan itu didapat sama orang yang sekolahnya tinggi aja. Padahal enggak, Mas. Padahal enggak. Padahal natural kelimpahannya itu, potensi tanpa batasnya itu ditaruh di semua tubuh manusia. Mau dia petani, mau dia buruh, mau dia ART, mau apapun dia gitu. Tugas kita, tugas utama kita itu hanya satu, Mas. Izinkan kamu terbuka. Nah, izinkan kamu terbuka untuk menerima itulah dirimu. Karena kalau teman-teman nggak ngeh, nggak tahu, nggak aware, nggak terbuka menerima, dia tidak akan pernah kamu alami. Gitu, Mas Hendra. Oke. Jadi, ketika kenyataan saat ini masih dalam situasi ketakutan kekurangan, sadari bahwa itu bukan kamu, itu identitas lamamu, itu kesadaran lamamu dalam kekurangan dan rasa takut, rasa menderita. Itu diri lama kamu. Nah, diri sejati kamu, natural kamu, self idealnya kamu, yang itu adalah fitrahmu, kamu yang sudah cukup, sudah sempurna, sudah berkelimpahan. Mulailah terbuka untuk menerima ini. Setelah terbuka untuk menerima ini habit hariannya harus merasakan bahwa semua permasalahan hidupmu, bahwa semua hal-hal kendala yang terjadi dalam kehidupan kamu, izinkan kamu merasakan bahwa itu semua sudah selesai. Goal-goal kamu, rasakan dulu kamu sudah menerima, baru realita itu akan terjadi gitu. Jadi kesadaran akan sejatinya diri dia ini yang harus di-announce dari sekarang, Mas. Karena gini ya, kalau aku lihat polanya ya, kan ini hampir tiap hari kita nerima testimoni teman-teman ya Mas Hendra ya. Gitu ya. Yang dari 24 tahun dia pengen menikah nih, yang terakhir kemarin yang aku kasih ke Mas Hendra nih. Iya. 24 tahun dia menunggu ingin bisa menikah, tapi nggak pernah dapet. Sekali dia jatuh cinta kepada orang yang sudah punya pasangan. Sekalinya dia suka sama yang selalu nggak tepat. Sekalinya ada orang suka, dianya nggak suka. Jadi ini selama 24 tahun dia menunggu. Dan dia menikah di umur 48 tahun, Mas Hendra. Dan itu caranya hanya dengan yang barusan. Dia menyadari ada identitas lama dia nih yang rasanya takut menikah, rasanya aku nggak layak, rasanya umurku udah segini apa bisa. Kan itu limitasi semua tuh Mas, membatasi semua kan.
Padahal aslinya dia kan yang tanpa batas. Kemarin itu Hera alumni yang menikah di bulan Ramadan itu di testimoni terbaru kita yang jodoh itu dia ikut ngaji Roso apa namanya retreat. Ya. Dia ikut retreat pada saat ada kelas offline Jakarta dia ikut juga. Ada kelas quantum alignment dia ikut juga gitu Mas. Jadi sampai pada akhirnya dia ngejar ngejar kita kan di Jakarta waktu itu. Terus aku cuma kasih tahu ke Hera gini, nih aku spill sedikit ya tentang 3 buku Mas Hendra. Jadi Hera ini akhirnya memulai itu semua dari 3 buku itu Mas. Oke. Dari buku Goals, dari buku Asumsi, dan dari buku Syukur. Aku hanya menyuruh dia untuk konsentrasi ke 3 buku ini aja dia tulis. Jadi dia menulis ulang tuh Mas, menulis ulang kriteria jodoh dia tulis ulang. Tapi yang paling penting yang dia tulis ulang adalah identitas barunya dia. Oke, 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 Jadi oke. identitas lama yang ketakutan, yang aduh umur 48 tahun mungkin nggak ya menikah, itu kuat sekali tuh di dia. Nah rasa nggak layak ini yang bikin dia nggak nikah-nikah. Hmm. Sampai pada akhirnya aku bilang, ini identitas lama mau dipegangin terus atau izinkan kamu pindah ke identitas baru gitu. Di situ tuh dia mulai bikin identitas baru. Aku adalah Hera yang cantik, yang beruntung, yang berkelimpahan, yang sudah menikah di 2026. Akhirnya tiap malam di 5 menit sebelum tidur, karena kalau di kelas kan kita ada metode craft ya Mas Hendra ya. Jadi di terakhir metode craft itu kuncinya sih Mas di Iya. training, Jadi di teman-teman, merasakan udah terjadi gitu. Gimana teman-teman Mas? nanti eh mungkin kalau yang craft method itu, metode craft itu kan materi di Kelas. batch 26 ya. Betul. Dan nanti teman-teman bisa dapetin materi lengkap plus diary rutin selama 1 bulan. Itu kalau sudah ini teman-teman bergabung di kelas Badan Revolution baik yang online maupun yang offline gitu. Kalau Betul. yang quantum alignment itu nggak ada apa, belum ada daily rutinnya. Tapi teman-teman meskipun quantum alignment sebenarnya udah dapat banyak ya. Quantum jam, terus kemudian arigato money, terus Ya. ada rilis dan sahabat nanti bisa diperkuat dengan ngisi buku asumsi, buku goals dan buku syukur sama dengerin audionya. Jadi kalau yang di Quantum Alignment udah dapat audio juga ya teman-teman, tapi belum belum dapat buku. Nanti hubungin Mbak Dara sendiri untuk pembelian bukunya. Quantum Alignment di tanggal 6 April, sahabat ya. 6 April jam Kalau 7 yang malam. kalau yang kelas offline dan online 25 April ya. Nah, Betul. sekaligus reuninya. Siangnya reuni, pagi kelas offline. Dan ternyata kelas offline tuh banyak dirindukan ternyata teh. Bahkan yang Iya di Mas. luar Surabaya pun pada pada ini, pada mau datang juga gitu. Tapi Iya Mas. next kayaknya untuk kelas offline selanjutnya mungkin Jakarta ini permintaan yang paling banyak. Padahal kapan hari Iya. itu kita udah dari Jakarta ya. Emang offline beda sih Mas, vibrasinya Mas beda Mas. Jadi antara online sama offline tuh emang the best itu offline memang. Kalau Gak bisa kalau siapa dipungkiri. Mbak Yohana tuh sampai setiap kelas offline-nya Teteh selalu ikut. Betul. Sama yang terbaru itu Ibu Kori Papua itu selalu ikut. Iya. Aku Selalu kemarin ikut. pas ada acara Mi'raj Kesadaran, Oh itu iya, gimana Mas ketemu Bu ceritanya? Sapa tuh namanya alumni dari Australia. Aku lupa namanya, tapi mungkin sering kontakkan sama Teteh. Nanti kayaknya Ya, beliau akan memberikan testimoni. Testimoninya banyak Nuri. banget. Kayaknya iya deh, pakai jilbab Nuri. gak sih anaknya? Dia nggak pakai kerudung kan? Nggak pakai jilbab kan? Perasaan pakai deh. Oh Siapa ya? pakai. Kalau pakai, oh Rian. Mungkin, mungkin. Enggak, Ya, enggak, enggak, ya, enggak. ya. Nantilah coba Ya, tak dari suruh Australia itu kontak banyak dia. sekali Mas Hendra. Dari Australia itu banyak sekali yang Teteh mau harus datang. dengar itu. Teteh harus dengar record Mi'raj kesadarannya. Nanti biar Mbak Dinda Boleh, kirim aja. Mbak Dinda kirim. dengan senang hati, Dan dengan senang hati. ya, karena di situ tuh banyak perspektif dari Pak Ahmad Kojim, dari Abah Setu, banyak ilmu-ilmu khusus Siap. gitu ya. Dengan Oke, senang hati Mas Hendra. saya Karena gini lanjutkan. Mas Hendra, Ah, ah, kenapa aku ngasih materi, tapi aku masih terus
seneng sekali gitu loh ikut kelas gitu Michael, ikut kelasnya apa namanya yang rilis-rilis segala macam itu masih aku selalu ikutin update-nya. Karena gini Mas, Hmm, kesadaran itu bertumbuh. oke. Jadi kesadaran itu terus bertumbuh gitu. Karena kuncinya di kesadaran itu Mas Hendra. Ya, Teh. Kesadaranmu lah yang membentuk realitamu sebetulnya. Kuncinya di situ sebetulnya. Oke. Hanya dua nih, kesadaran kamu melihat dirimu dalam kekurangan atau kesadaranmu saat ini melihat dirimu yang udah utuh, udah sempurna, udah cukup, udah berkelimpahan. Itu beda Mas hasilnya. Mm-mm. Kuncinya Jadi itu tuh pertanyaan kalau Mas Hendra dari barusan. penjelasannya Teteh tadi, ya kan, semuanya dimulai dari kesadaran bahwa kalau misalnya masih ada sahabat-sahabat yang sekarang masih merasa nggak layak, ya, terus kemudian merasa, aduh kayaknya aku nggak pantas deh dapet jodoh, nggak pantas deh aku kayaknya bisa apa tuh namanya membahagiakan orang tuaku karena ya itu kan Teh Feby, itu kan Mas Hendra, dia dia sekolah, dia ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Kayaknya selain misalnya nih Teh, misalnya kalau kalau mereka misalnya mau ikut kelas kan belum belum bisa daftar misalnya karena berbagai macam sebab gitu. Ya, Yang bisa Teteh lakukan dulu sebelum mengenal ini semuanya gitu. Untuk kemudian mewujudkan, memoles rasa layak, rasa pantas, aku bisa kok. Aku nanti pasti yakin bisa percaya utuh terhadap apa yang belum terjadi gitu. Apa sih yang bisa di-share sama iya, Teteh gitu? Karena sebenarnya aku tuh meyakini bahwa setiap orang itu menjadi guru buat dirinya sendiri gitu. Tugasnya kita semuanya TVB itu kan cuman memfasilitasi aja sebagai fasilitator ya, aja sama supaya reminder teman-teman aja. supaya Hmm. teman-teman menemukan potensi terbesarnya gitu. Ya, ini kan bagaikan raksasa yang sedang tidur, cuman belum ada yang ngebangunin aja kan, kurang lebihnya kan begitu gitu. Nah, gimana Teteh Betul. bisa share pengalamannya? Ini supaya teman-teman yang belum bisa join kelas itu tuh bisa menerima manfaat yang besar dari konten ini gitu. Ya, intinya gini Mas Hendra. Aku pernah dalam posisi itu gitu. Belum, kelimpahan itu belum. Rumah masih ngontrak. Income saat itu juga cuma 5 sampai 10 juta per bulan itu dari bisnis-bisnis. Karena waktu itu aku punya anak, melahirkan, aku nggak kerja lagi, kecuali ngejalanin bisnis-bisnis aja. Intinya bukan income yang tiap bulan pasti masuk gitu. Jadi hari-hari penuh doa. Saat itu ada PR 1,3 miliar, kontrakan habis, listrik bunyi gitu ya, beras habis, pampers anak habis, susu anak juga susah nih duitnya dari mana. Aku lakukan apa pada saat momen yang rumah aja nggak punya, motor aja nggak punya saat itu Mas. Nggak punya motor aku, apalagi mobil. Oke. Apa yang aku lakukan? Di titik yang punya rumah kontrakan udah nelfon, Ibu kalau Ibu nggak bayar di 14 hari ke depan, mohon dikosongin gitu. Itu beneran Sementara tuh. aku juga, ya Allah Mas Hendra itu kisah nyata aku. Oh, berarti dirimu lebih menderita daripada aku ya. Yes. Dan saat itu aku single parent. Iya, ya Dan saat ampun. itu aku lagi hamil. Lagi hamil 7 bulan. Aduh. Terus, terus. Kemarin itu aku ngelihat channel YouTube mana gitu Mas yang ngulas ini fenomena Teh Feby di mana-mana. Dia nyeritain tentang kenapa sih ini terjadi fenomena yang dahsyat sekali. Ntar linknya aku kirim kamu ya. Jadi orang itu benar dia bilang bahwa Teh Feby ini seumur hidupnya itu mengalami satu fase yang nggak dialami sama banyak orang sih. Memang nggak dialami, gimana bisa dialami? 2019 aku hamil 7 bulan, PR 1,3 miliar, nggak ada suami waktu itu. Lalu rumah kontrakan habis, lalu kerjaan juga nggak ada. 7 sisi kehidupan nih Mas. Pertama utang 1,3, lalu kontrakan rumah nggak ada, mobil nggak ada, apalagi motor, income nggak ada. Income tuh 5 juta tuh yang ya mesti jam 11 malam, jam 12 malam pulang meeting gitulah. Bisa jadi, bisa terjadi, bisa enggak itu bisnis kan. Lalu saat itu aku geret, geret maksudnya
Ya gimana nggak asam lambung ya? Nyari uang 5 juta aja itu harus keringetan sampai malam. Apalagi ngebayangin harus ganti uang 1,3 miliar. Itu kondisiku. Posisi lagi hamil. Posisi lagi hamil dan posisi saat itu kontrakan rumah lagi dikejar-kejar untuk bayar. Hmm, hmm, Waktu itu kontrakan rumahku 45 juta per bulan, per tahun. 45 juta per tahun. Jadi income-nya cuma 5 sampai 10 juta per bulan, kontrakan rumah 45 juta udah ngejar-ngejar, ini PR 1,3 miliar harus beres, dan itu pressure banget itu yang nagih saat itu sama aku, karena sebetulnya itu PR aku sama kakak aku yang di Amerika ya. Tapi kakak aku kan di Amerika, Mas. Yang iya, dikejar-kejar kan aku yang di Indonesia. iya, iya, Teh. Itu sakit perutnya dalam posisi hamil. Anak aku yang aku hamil tuh Adam tuh yang laki-laki yang kemarin kamu ketemu. Hmm, hmm, Itu hmm, Adam di dalam kandungan itu luar biasa sekali itu. hmm, Lalu apa yang aku lakukan sampai pada akhirnya di titik sekarang aku seperti seperti ini gitu. hmm, 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 Rumahku udah lebih dari 2 gitu. hmm, 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 Mobil udah lebih dari 3. Income juga udah nggak perlu aku pikirin lagi gimana cara uang itu masuk. Mulainya dari mana gitu. Satu, Mas Hendra, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. hmm. Jadi di titik aku nangis yang istilahnya ya Allah ini bayar 1,3 miliar dari mana uangnya? Kalau kata istilah mau lebaran mah nggak, udah nggak tahu, nggak kelihatan hilalnya, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Ini tanda-tandanya. Aku tuh sempet ngegelar sejadah tuh yang nyusruk, bingung, takut, yang ya Allah aku bingung, aku takut, aku resah, aku cemas, aku khawatir, aku lagi hamil, ini kontrakan mau habis, ini PR 1,3 miliar, ngejar-ngejar aku terus, aku nyerah, aku bilang gitu. Ya Allah, aku nyerah gitu. Karena kebetulan ya Mas, pada saat itu aku udah belajar kemana-mana. Segila itu aku ikut kelas ke sana kemari. Terus aku udah jalanin semua apa kata agama ngajarin aku. Sholat di awal waktu, puasa dari mulai Senin Kamis sampai Daud selama setahun, nggak beres juga itu PR, Mas. Hmm, hmm, Lalu udah puasa, udah sedekah dari mulai sedekah subuh, sedekah ekstrim ya. Sedekah-sedekah itu enggak juga. Lalu solawat dari mulai solawat 1.000 sampai 10.000 itu enggak juga. Lalu, aduh, aku harus lakukan apa lagi? Sholat tahajud setiap hari enggak beres juga itu. Tapi bukan berarti semua urutan itu enggak ada artinya, bukan, Mas. Itu pasal-pasal pondasi ternyata. Tapi pecahnya di mana? Pecahnya di sebuah kesadaran. Di sebuah kesadaran yang pada akhirnya aku mulai geser prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. iya. Itu yang aku taruh di atas. Aku bilang gini, aku kan punya Allah. Aku kan punya Allah yang maha besar. Kalau Allah yang maha besar, masalahku kecil. Gitu. Aku punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang berkelimpahan tanpa batas. Ini kalau rezeki dari Allah diambil untuk ngeberesin PR-PR aku, nggak akan berkurang itu kekayaan itu gitu. Jadi start awal dari mana teh ketika kalau aku 7 sisi kehidupan nih nyusruk semua. Sampai pada satu sisi aku pernah sakit perut yang diare tuh hampir 2 minggu itu nggak beres-beres saking stresnya, Mas. Mama aku aja sampai sakit stroke sih saat itu. Lihat anaknya kasihan, ya hamil ya bingung ya nggak ada pasangan gitu. Nah, mengawalinya dari situ, dari prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Setelah itu aku ketemu materinya Albert Einstein Quantum Jam. Hmm. Aku ketemu materi hukum relativitas yang waktu itu sempat dibahas sama Mas Hendra dan Mas Arif RH. Yang ketika ada satu kondisi, kalau nggak diperhatiin dia diem, pada saat diperhatiin dia tergantung tuh dari perhatian itu. Jadi aku ambil materi Albert Einstein itu untuk ngeberesin masalah-masalah aku. Itu 2019.
Apa materinya? Kuantum jam. Kuantum jam itu apa? Bersyukur sebelum menerima. Jadi ini belum ada nih kisi-kisinya, gambarannya, clue-nya, belum ada hilalnya itu utang bakal lunas dan lain-lain, belum. Tapi aku berprasangka dulu, Mas. Iya, iya. Aku buat prasangka di dalam pikiranku, motor itu udah keluar, PR udah selesai. Lalu setelah sholat, aku bilang, ya Allah, terima kasih. Dan aku percaya Allah pasti nyelesain. Aku terima kasih PR-ku udah selesai. Dan aku hidup di dalam rasa bersyukur itu. Hmm. Itu sebulan, Iya, iya. PR selesai. Masya Allah. Oke. Jadi aku kemarin waktu pas acara di Jakarta tuh sempat ketemu lama sama Sim. Oke, good. Mm, mm, mm. Ya. Ah, Kita sempat ngobrol panjang lebar juga. iya. eh banyak banyak ilmu baru yang aku dapat dari Sim. Hmm, Dan dia itu satu-satunya orang yang selama ini kayak pencerah, kayak guru, kayak coach, kayak apa tuh yang bikin dia terpukau selama ini ya TVB gitu. Karena ketulusannya, karena enggak tahu karena apa saja ya, tapi dia tuh kayak cocok banget sama dirimu gitu. Bahkan nanti katanya juga mau ke Bandung lagi awal awal bulan kalau nggak salah gitu. hmm. Nah, dari SIM, jalan hidupnya SIM itu kayak sesuatu yang apa ya? Aku pokoknya blessing banget deh ketemu dia kapan hari itu dan mengingatkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kembali gitu. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai sendiri gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita jalani secara rutin ya kan, itu tuh ternyata rumusnya kalau kalau dari perjalanannya SIM gitu ya. Rumusnya tuh kayak gitu teh. Jadi Ya, semakin dari kecil, dari remaja kita sudah hidup dengan peduli kanan kiri, memikirkan orang lain gitu. Bahkan ya. salah satu kebahagiaannya itu adalah membuat orang-orang di sekelilingnya bisa naik, bisa bahagia, bisa berprestasi. Itu tuh kebahagiaan yang luar biasa bagi dirinya gitu. Nah, Oh, kan nggak jarang orang yang memiliki state of mind seperti itu gitu. Nah, betul. maka percaya diri aja, ya punya self ideal yang tinggi saja nggak cukup, punya self image yang tinggi nggak cukup, punya self esteem yang tinggi nggak cukup. Hmm. Kita nggak bisa melupakan yang namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Yes, Kalau kita betul. menanam kebaikan banyak ya kita akan panen kebaikan banyak gitu. Bahkan di banyak keyakinan dikatakan itu bisa diwariskan kepada anak keturunan kita gitu. Mungkin Agree. ini penting untuk dielaborasi supaya makin hari kita makin peduli sama kanan kiri, makin peduli sama keluarga. Kita dibesarkan ibu, dibesarkan mama, tapi saat dewasa kita udah menikah, udah punya anak istri, kita nggak pernah berpikir sedikit pun untuk membahagiakan mereka sampai kemudian akhirnya ayah ibu kita sudah tiada dan hanya penyesalan yang tersisa gitu. Nah, ini penting untuk di-encourage buat sahabat semuanya. Silakan Teh. Hmm. Wow, betul sekali Mas Hendra. SIM itu salah satu peserta private offline yang amazing banget buat aku juga ketemu dia. Aku justru banyak belajar. Pertama kali dibuka pintu kelas offline, Mas, yang dia katakan cuma satu. Teh Feby tolong bebasin aku, kata dia gitu. Karena di posisi hidup dia yang sekarang sebenarnya dia nggak kekurangan, Mas. Harta dia dia orang cukup, Mas. Dia pengusaha. Dia dan suaminya pengusaha. Dia orang cukup, anak udah ada, Hmm. pasangan udah ada. Sebetulnya dia nggak kekurangan. Cuma ada sesuatu yang kosong di dalam diri dia. Ada sesuatu yang kosong yang dia rasakan kok kayaknya ini nggak nggak bikin dia happy gitu. Ada segalanya dia udah punya itu Mas. Dia kalau pergi kemana-mana juga dia fasilitasnya keren-keren semua itu. Keren-keren semua. Tapi tolong bebaskan aku. Itu yang dia katakan.